Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, beliau adalah Senior Investment Information dari Mirai Asset Sekuritas. Selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Mas? Channel. Ya, kabar saya baik sekali Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga sehat selalu ya Mas Iya, Nafan betul. ya. Amin, Oke, amin. bicara mengenai data dari Amerika Serikat sendiri ada yang cukup variatif begitu, dan sejauh ini kemudian menjadi sebuah pertimbangan yang akhirnya akan diambil oleh The Fed, apakah akan melanjutkan peningkatan suku bunga acuannya atau tidak, karena terkait dengan data inflasi ini kemudian meningkat, tapi ada data lain yang positif. Analisis dari Anda seperti apa, Mas Nafan? Ya, sebenarnya kalau Indonesia. saya amati bahwasannya Serta Bapak Ibu hadirin sekalian pada yang waktu ya ketika para pelaku investor merespon terkait dengan kinerja US Consumer Price Index ya memang sebenarnya awalnya diproyeksikan melandai ke 6,2% ya untuk data per Januari, tapi memang pada waktu itu hasilnya itu di bawah ekspektasi daripada para pelaku investor, di mana US Consumer Price Index itu berada di kisaran 6,4%. Jadi memang otomatis awalnya diperkirakan akan semakin melandai, namun stagnan di kisaran level tersebut. Malah kan sebelumnya kan di kisaran 6,5% ya untuk US Consumer Price Index per Desember gitu. Jadi memang dengan demikian ini juga akan menjadi sinyal yang semakin kuat ya bagi The Fed untuk melanjutkan kebijakan tightening monetary policy. Tapi yang paling penting adalah tidak terlalu seagresif yang kami perkirakan begitu. Tapi meskipun demikian, karena kan untuk target inflasi yang akan dicapai oleh The Fed itu di kisaran 2%, berarti ini kan range-nya jauh ya, maksudnya itu melebar ya antara 6,4% menjadi 2% begitu. Jadi memang untuk ekspektasi kita adalah bahwasannya kebijakan tightening monetary policy yang dilakukan oleh The Fed masih terus berlanjut, sambil kita juga nanti terkait dengan perilisan March dot plot ya, yang memang diproyeksikan mediannya juga akan semakin meningkat ya, karena kan sebelumnya kan untuk median December dot plot dari The Fed itu kan di kisaran 5,1%. Jadi memang kita ekspektasikan bahwasanya di tahun ini masih belum memungkinkan ya terjadinya The Fed's pivot begitu ya, sehubungan dengan tingkat inflasi Amerika Serikat yang masih jauh di atas target daripada 2% yang ditetapkan oleh The Fed itu sendiri. Jadi memang otomatis hal tersebut tentunya membuat kinerja dari US Treasury yield bertenor 10 tahun juga mengalami rebound ya. Kemudian juga DXY juga mulai mengalami rebound juga dan juga terapresiasi, dan hal ini juga membuat kinerja rupiah itu terdepresiasi dan berada di level 15.200 begitu ya. Sehingga sebenarnya juga selain dari estimasi bahwasanya The Fed akan menaikkan suku bunga acuan, kita juga akan melihat ya bagaimana nanti respon Bank Indonesia dalam rangka menetapkan BI 7 days reverse repo rate begitu, karena memang untuk sejauh ini kami masih memproyeksikan bahwasannya BI masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level yang sama begitu ya untuk pertemuan hari ini, karena untuk sejauh ini kita melihat bahwasannya pro growth maupun juga pro stability itu masih terwujud ya. Misalnya kalau kita melihat dari indikator makroekonomi kita yang menunjukkan kinerja yang progresif ya, misalnya dari sisi Indonesian Economic Full Year 2022 ya memang sudah menunjukkan kinerja yang solid di 5,31%. Kemudian juga neraca perdagangan kita yang sudah berhasil mencatatkan surplus selama 33 bulan berturut-turut. Kemudian juga manufacturing PMI index kita juga alhamdulillah juga berekspansi sekitar 17 bulan berturut-turut begitu ya. Itu sebenarnya tentunya setidaknya bisa memperkuat ya stabilitas rupiah itu sendiri yang menghadapi dari adanya market uncertainty ya, sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas market itu mulai mengalami peningkatan, karena para pelaku investor juga akan merespon the Fed's next meeting yang maksudnya pada bulan Maret dalam rangka untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 20 basis point begitu. Jadi otomatis nanti untuk pergerakan IHSG kali ini memang
proyeksinya lebih cenderung mix ya, tapi mix dengan kecenderungan menguat begitu. Karena kalau secara teknikal itu markup phase ya is still intact gitu daripada pergerakan indeks tersebut begitu Mas. Oke, artinya dengan prediksi The Fed akan menetapkan ataupun mungkin cenderung akan tetap meningkatkan suku bunga acuannya, ini akan memberatkan kinerja dari bursa global dan juga IHSG begitu ya Pak Navan ya? Lebih cenderung mix to higher sih, tapi yang penting fundamental makroekonomi domestik kita masih relatif solid dan resilient, itu yang paling esensial. Baik. Oke, kira-kira strategi investasi apa yang bisa diterapkan di perdagangan hari ini dan bagaimana sebetulnya analisis dari King sendiri? Kami saat ini sudah kembali terhubung bersama Pak Navan Aji Gustautama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Navan. Ya, halo Mas Wiki. Oke, secara sektoral menurut Anda King seberapa menarik Pak Navan? Oke, di sini kalau misalnya jika kita melihat dari King itu sendiri, secara khususnya kita juga mesti melihat ya kalau secara sektor kesehatan secara umumnya. Kita melihat bahwasannya untuk sektor kesehatan ya dalam hal ini IDX Healthcare itu terlihat outperform ya daripada kinerja IHSG itu sendiri secara year on year. Dimana kalau composite kita itu secara year to date maksud saya, year to date itu di 0,93%, sementara di IDX Healthcare ini di 5,11% secara year to date begitu. Memang kita akui bahwasannya ini kan pandemi COVID-19 ini kan sudah mulai mereda ya begitu. Tapi juga di sisi lain sebenarnya kan ini juga mengubah gaya hidup dalam hal ini kesehatan ya bagi sebagian besar para pelaku masyarakat, di mana pada waktu sebelumnya ketika terjadi pandemi masyarakat menitik beratkan kepada curatif begitu ataupun juga treatment, tapi untuk di saat ini masyarakat lebih menitik beratkan kepada treatment gitu ya, sehingga kalau kita melihat dari kinerja IDX Healthcare ini memang benar-benar outperform daripada composite index. Terus juga di sisi lain, kalau misalkan jika kita melihat dari komitmen untuk King itu sendiri, memang sebagian besar ya, majority dana penggunaannya adalah dalam rangka ekspansi bisnis ya, dan tentunya ini juga kita berharap bahwasannya ekspansi bisnis ini juga bisa diwujudkan begitu ya, agar supaya bisa mampu mewujudkan peningkatan kinerja begitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari animo ya untuk King itu sendiri memang sangat positif ya untuk dalam hal ini IPO saat ini. Artinya secara momentum mungkin bisa dimanfaatkan hanya untuk trading saja ya untuk King ya, Pak Navan? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan jika secara teknikal ya kita melihat kalau misalkan jika price action ya secara candlestick ini membentuk suatu pola Marubozu ataupun juga terapresiasi, sebenarnya sih ini dimanfaatkan oleh para pelaku pasar ya untuk memanfaatkan trading jangka pendek begitu kan. Oke, kita ke update dari pembukaan Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG di sesi 1 hari ini ataupun pagi ini. IHSG dibuka menguat 0,14%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,13% dan LQ45 menguat 0,14%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, GoTo, Adaro, kemudian BBTN. Dengan penguatan dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa, dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, Laju, BSBK, kemudian King dengan pelemahan 0,56%, 7%, 1,75% dan 10%. Di pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi ada Adaro, kemudian ada BBNI, PTBA dan juga Unilever. Dengan support dan resistance masing-masing dapat Anda saksikan di layar televisi dengan rekomendasi akumulatif buy. Analisis singkatnya untuk keempat saham ini seperti apa, Mas Navan? Oke, di sini kalau kebetulan ya, ini pergerakan harga saham Adro misalnya ya, dari 4 saham tersebut memang secara rata memiliki sinyal positif ya, baik itu dari stokastik maupun juga dari RSI. Begitu. Jadi memang kalau kedua sinyal tersebut masih menunjukkan sinyal positif ya, berarti memang masih terdapat potensi terjadinya apresiasi ke depan ya daripada pergerakan harga saham tersebut. Begitu. Kalaupun misalkan jika kita menghadapi koreksi harga ya misalnya, karena kan indeks kita kan sedang stagnan ya antara negatif 0,01 hingga plus 0,01% gitu. Jadi otomatis hal ini bisa dimanfaatkan untuk
buy weakness atau akumulasi beli gitu dari pergerakan dari keempat saham tersebut, seperti itu Mas Wiki. Oke, ya untuk rekomendasi akumulatif dengan support dan juga resistance tadi sudah ditampilkan di layar begitu ya. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sangat singkat pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi referensi investasi untuk investor yang menyaksikan IDX Channel di Market Buzz. Sukses untuk Anda Mas Nafan, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki. Sukses selalu untuk IDX Channel. Baik, terima kasih.